Pada zaman dahulu, di daerah Jawa Barat hiduplah seorang raja yang memiliki kerajaan sangat besar, kuat, dan juga makmur. Kerajaannya hampir meliputi separuh daerah Jawa Barat. Raja itu bernama Prabu Agung Sadaya, dan kerajaannya bernama Kerajaan Mahasaka. Di balik kemegahan dan kesuksesan Kerajaan Mahasaka, ternyata ada kekurangan dalam diri sang raja. Ia tidak memiliki keturunan dari sang istri, atau permaisuri. Berbagai cara telah dilakukan untuk memperoleh keturunan, mulai dari ramuan hingga obat-obatan, tetapi semua usaha tersebut sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Sang permaisuri merasa tidak enak hati karena tidak bisa memberikan keturunan kepada sang raja. Akhirnya, ia memberikan saran kepada sang raja untuk menikah lagi atau mengambil seorang selir agar sang raja bisa mendapatkan keturunan. Namun, sang raja tidak mau mempunyai keturunan dari seorang selir. Ia hanya ingin memiliki keturunan dari permaisurinya saja. Sang raja berkata, lebih baik tidak mempunyai keturunan daripada harus mempunyai keturunan dari orang lain. Mendengar hal itu, sang permaisuri merasa bersalah dan sangat bersedih karena dirinya tidak mampu memberikan keturunan untuk sang raja yang nantinya akan meneruskan kerajaan Mahasaka. Sang permaisuri khawatir, jika raja tidak mempunyai keturunan, maka tidak akan ada yang meneruskan kerajaan atau bahkan mungkin kerajaan akan diambil alih oleh orang lain. Suatu hari, sang permaisuri menemui seorang resi atau pertapa sakti untuk meminta saran dan petunjuk darinya. Sang resi pun mencoba bersemedi untuk mendapatkan petunjuk atas permasalahan yang dihadapi oleh sang permaisuri. Setelah beberapa lama bersemedi, akhirnya sang resi mendapatkan petunjuk. Ia menerima petunjuk bahwa sang raja harus mengambil air suci yang ada di dalam hutan larangan, yang dijaga oleh seekor harimau besar. Kemudian air itu harus diminum oleh sang permaisuri. Untuk mendapatkan air suci tersebut, sang raja akan menghadapi beberapa rintangan dan cobaan. Jika sang raja lolos dari rintangan-rintangan tersebut, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya, dan air suci tersebut harus diambil sendiri oleh sang raja dan tidak dapat diwakilkan. Sang permaisuri merasa sangat senang sekali setelah mendengar petunjuk dari sang resi itu. Dia langsung pulang ke istana kerajaan untuk menemui sang raja dan menyampaikan kabar gembira tersebut. Kemudian sang permaisuri menceritakan semuanya kepada sang raja. Setelah mendengarkan cerita dari permaisuri, akhirnya sang raja setuju untuk melakukan semua syarat yang ada dalam petunjuk itu. Karena sang raja sangat ingin sekali mendapatkan keturunan, ia bersedia untuk melakukan apapun demi keinginannya. Tanpa berlama-lama, sang raja segera mempersiapkan diri untuk berangkat. Ia memanggil Mahapatih kerajaan yang sangat sakti, yang menjadi andalan kerajaan Mahasaka. Berkat Mahapatih inilah kerajaan Mahasaka mencapai kesuksesan dan kejayaannya. Mahapatih itu bernama Sagala Nyampak. Mereka berdua berangkat pada malam itu juga. Saat hari sudah mulai gelap, mereka bersiap untuk berangkat. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan jika ada kerajaan lain yang mengetahui bahwa Raja dan Mahapatih sedang tidak berada di istana, mereka akan menyerang kerajaan. Tanpa Mahapatih dan Prabu Agung Sadaya, kerajaan Mahasaka sangatlah lemah. Malam itu mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan siapapun, kecuali sang permaisuri. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka berdua tiba di gerbang masuk hutan larangan. Suasana sangat gelap dan menyeramkan, suara binatang malam dan dinginnya angin malam menusuk kulit mereka. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Dengan ketajaman insting dan kesaktiannya, sang Mahapatih merasakan ada sesuatu yang mengikuti mereka. Mereka berdua sejenak terdiam. Dengan sedikit berbisik, Mahapatih berbicara kepada sang raja. "Wahai Prabu, sepertinya ada yang mengikuti kita." "Waspadalah," ucap Mahapatih Sagala Nyampak. "Iya, Mahapatih, sepertinya aku juga merasakannya," jawab sang raja. Kemudian, Mahapatih berucap dengan lantang dan keras, "Hei, keluar kalian! Aku tahu kalian di situ, cepat keluar!" Tiba-tiba, keluarlah sekitar 10 orang dari balik semak-semak. Salah seorang dari mereka pun berucap, "Rupanya kalian berdua sudah mengetahui keberadaan kami. Sekarang, jangan harap kalian bisa selamat dari kami. Jika kalian ingin selamat, cepat serahkan harta kalian kepada kami." "Silahkan ambil kalau kalian bisa," ucap Mahapatih sambil menantang mereka semua. Mendengar ucapan Mahapatih, salah seorang pemimpin dari mereka merasa tertantang dan sangat marah. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan, mereka semua bertarung melawan seorang Mahapatih. Sedangkan sang raja hanya diam dan memperhatikan pertarungan dari belakang.
Karena dia percaya, hanya dengan seorang diri saja, Mahapatih mampu mengalahkan para perampok itu dengan mudah. Dengan kesaktiannya, Sang Mahapatih menjatuhkan semua lawan-lawannya satu persatu. Namun ada satu lawan yang cukup sepadan, yaitu sang pemimpin dari para perampok itu. Pertarungan pun berlanjut dengan seru, namun kemampuan pemimpin perampok itu masih jauh di bawah kemampuan Mahapatih Sagala Nyampak. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya pemimpin dari para perampok itu dapat dikalahkan oleh Sang Mahapatih. Pemimpin perampok itu menyerah, dan mengaku kalah kepada Sang Mahapatih. Dia rela walaupun harus dibunuh, sedangkan semua anak buahnya melarikan diri. Namun ketika Mahapatih hendak membunuhnya, tiba-tiba Sang Raja menahan Sang Mahapatih dan berkata bahwa dia akan sangat berguna untuk menjadi penunjuk jalan menuju tempat air suci. Karena dia sudah mengetahui seluk-beluk dari hutan larangan ini. Mahapatih pun berucap, "Baiklah Prabu. Prabu ada benarnya juga, tapi kita juga harus hati-hati karena dia seorang penjahat, siapa tahu dia menikam kita dari belakang." Kemudian pemimpin perampok itu berkata, "Aku bersumpah, aku tidak akan mengkhianati kalian, karena kalian sudah mengampuni nyawaku, maka aku akan berbakti dan mengabdi kepada kalian, dan kalian bisa memegang janjiku." Mendengar hal itu Sang Raja merasa tenang dan senang, namun Sang Mahapatih masih tetap waspada karena bagaimanapun dia adalah seorang perampok, dan belum tentu ucapannya bisa dipercaya. "Siapa namamu?" tanya Sang Raja. "Namaku Kijore, Tuan." "Baiklah sekarang kita berangkat menuju tempat air suci, apakah engkau mengetahui jalannya?" "Oh saya tahu, konon katanya tempat itu dijaga oleh seekor siluman harimau besar." Mendengar ucapan Kijore Sang Raja pun merasa senang karena dirinya sudah semakin dekat dengan tempat tujuan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat air suci itu. Hari sudah larut malam mereka bertiga beristirahat, karena Sang Mahapatih masih tidak percaya dengan Kijore dan takut dikhianati ketika sedang tidur maka Kijore diikat tangannya supaya tidak berbuat macam-macam ketika mereka sedang tidur. Ketika sedang tidur tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi yang sangat kuat. Mereka pun terbangun, dan rupanya ada seekor naga raksasa yang sangat besar datang menghampiri mereka dan hendak menyerang dan membunuh mereka. Dengan sigap Sang Mahapatih langsung melawan naga raksasa itu, pukulan dan serangan dilancarkannya, namun tidak ada satupun serangan yang mampu menumbangkan raksasa itu. Sang Mahapatih pun merasa lelah, karena serangannya tidak mempan. Ketika Sang Mahapatih sedang terus menyerang naga raksasa itu, tiba-tiba Kijore berteriak kepada Sang Raja, "Hei Tuan, lepaskan ikatan saya. Saya tahu kelemahan naga raksasa itu, biar saya yang melawannya." Sang Raja pun merasa bimbang, di satu sisi dia takut kalau Kijore melarikan diri setelah dilepaskan ikatannya. Namun Sang Raja berpikir, mungkin saja Kijore bisa mengalahkan raksasa itu dan ini sekaligus menguji kejujuran dan kesetiaannya Kijore. Tanpa berpikir lagi Sang Raja langsung melepaskan ikatannya Kijore. Setelah lepas Kijore langsung melesat dan mengambil pedang, dia langsung menebas kumis naga raksasa itu. Seketika naga raksasa itu meraung kesakitan dan langsung pingsan. Dan tak lama kemudian raksasa itu berubah menjadi sebuah keris pusaka emas yang berkilauan, sedangkan kumis yang dipotongnya itu berubah menjadi sarangka atau wadah keris. Sang Raja pun mengambil keris itu dan menambahkannya dengan keris naga emas. Dari kejadian itu Sang Raja sudah mulai percaya bahwa Kijore memang setia dan rela berkorban untuk Sang Raja. Namun Mahapatih Sagala Nyampak mengingatkan Sang Raja untuk selalu waspada, karena mereka belum mengetahui sifat asli dari Kijore. Hari sudah mulai siang, mereka melanjutkan perjalanannya, hingga tibalah mereka di sebuah desa, di mana desa itu hanya dihuni oleh perempuan-perempuan cantik. Mereka disambut baik oleh pemimpin desa tersebut, karena baru kali ini desa itu kedatangan tamu laki-laki. Seraya berbisik Kijore mengingatkan Sang Raja untuk berhati-hati dan jangan terlena oleh para perempuan itu. Mendengar bisikan dari Kijore, Sang Raja pun menjadi waspada, karena dia tahu kalau Kijore sudah mengetahui seluk-beluk dari hutan larangan ini. Namun sepertinya Mahapatih Sagala Nyampak terlena oleh rayuan dari para perempuan itu. Setelah beristirahat sejenak di desa para perempuan itu, Sang Raja hendak melanjutkan perjalanan, namun para perempuan itu menggoda dan merayu Raja supaya tinggal lebih lama di tempat itu.
Namun sang raja tidak pernah tergoda, secantik apapun perempuan itu tidak ada yang dapat menggantikan tempat sang permaisuri di hati sang raja. Begitu juga Kijore, dia tidak pernah tergoda dengan para perempuan cantik itu, karena dia tidak pernah merasakan nikmatnya bercinta sebab hidupnya dihabiskan hanya untuk belajar ilmu kanuragan dan menjadi perampok, yang dimana hasil rampokannya itu ia bagikan untuk orang-orang di kampung yang membutuhkan. Namun beda halnya dengan Mahapati Sagala Nyampak, rupanya ia tergoda oleh rayuan para perempuan cantik itu sehingga ia lupa akan tugas dan tujuannya masuk ke hutan larangan. Sang raja dan Kijore berhasil lolos dari rayuan maut para perempuan itu, sedangkan Mahapati Sagala Nyampak terjebak ke dalam rayuan mereka dan enggan untuk melanjutkan perjalanan dengan sang raja, dia lebih memilih untuk kenikmatan sesaat. Mendengar keputusan Mahapati, sang raja merasa sangat kecewa dan mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan hanya berdua saja dengan Kijore. Dari sini sang raja sudah bisa menilai tentang kesetiaan dan kepatuhan dari seorang pengikutnya, sedangkan Kijore orang yang baru saja dia kenal sudah menunjukkan sikap pengabdian dan kesetiaannya. Sepanjang perjalanan dalam hati dan pikirannya, sang raja masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah desa atau perkampungan yang isinya hanya seorang perempuan semua bisa berkembang biak tanpa adanya seorang pria. Akhirnya raja bertanya kepada Kijore tentang perihal itu. Kijore menjawab sesuai dengan pengetahuannya tentang desa perempuan itu. Menurut kisah yang dia dengar bahwa dulunya desa itu adalah sebuah desa biasa yang berisi laki-laki dan perempuan, namun ketika itu para lelaki di sana selalu berbuat semena-mena terhadap perempuan, dan mereka selalu menyiksa dan memperkosa para perempuan, namun tidak ada perempuan yang bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Dan dari kejadian itu banyak para perempuan yang tersiksa dan mengalami kematian, sehingga punahlah kaum perempuan dari desa itu, dan akhirnya para lelaki bejat itu semuanya dikutuk menjadi seorang perempuan yang cantik dan awet muda, biar mereka merasakan bagaimana susah dan sulitnya menjadi seorang perempuan. Terus bagaimana mereka bisa hamil dan punya keturunan? Tanya sang raja dengan penuh penasaran. Menurut cerita yang saya dengar, mereka berkembang biak karena meminum air suci, sama seperti air suci yang sedang Prabu cari saat ini. Mereka terus berjalan dan mengobrol, tak terasa mereka berdua sampai ke tempat tujuan. Di situ terdapat sebuah sumur kecil tempat air suci itu berada, dari kejauhan nampak sepi dan tidak ada seekor harimau besar seperti yang diceritakan oleh sang resi di dalam petunjuknya. Namun ketika sang raja dan Kijore mendekat tiba-tiba terdengar suara geraman, seperti suara harimau yang menggelegar. "Hati-hati Prabu, jangan dulu mendekat," ucap Kijore dengan sedikit berbisik. Tiba-tiba muncullah di hadapan sumur kecil itu seekor harimau yang sangat besar. Dia berkata dengan suara yang menggelegar, "Mau apa kalian kesini?" Mereka berdua terkejut, "Kami kesini mau meminta sedikit air suci untuk diminum oleh istriku yang belum mempunyai keturunan," jawab sang raja dengan sedikit gemetar. "Tidak bisa, air suci ini adalah milik orang-orang di desa perempuan, dan hanya mereka dan keturunannya yang bisa meminum air ini, dan aku ditugaskan untuk melindungi air suci ini," jawab harimau itu. "Terus bagaimana aku bisa mengambil air suci itu?" tanya sang raja. "Engkau harus meminta izin dulu kepada kepala suku di desa perempuan itu, dan bawakan batu mirah delima yang dimiliki oleh kepala suku itu sebagai bukti bahwa engkau telah diberi izin oleh kepala suku itu," jawab sang harimau. Mendengar jawaban sang harimau, raja meminta saran kepada Kijore, dan Kijore pun menjawab kalau sebaiknya kita ikuti perintah sang harimau itu karena Kijore belum pernah berhadapan dengan harimau itu dan belum mengetahui kelemahan dari harimau itu. Setelah berunding mereka berdua pun menyetujui syarat dari harimau itu, dan mereka kembali ke desa para perempuan yang letaknya tidak jauh dari tempat air suci. Akhirnya mereka sampai kepada tempatnya kepala suku perempuan. Sang raja pun mengutarakan maksud dan tujuannya, dan menjelaskan apa yang diucapkan harimau tadi. Setelah mendengar ucapan sang raja, kepala suku perempuan itu pun menolaknya dengan tegas, karena jika dia memberikan batu mirah delima itu maka air suci tidak akan terlindungi dan akan habis diambil orang lain, sehingga mereka tidak akan bisa mempunyai keturunan lagi, dan otomatis suku mereka akan punah. Sang raja merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana, karena jalan satu-satunya untuk mempunyai keturunan haruslah meminum air suci itu. Sempat terbesit di pikirannya untuk mengambil secara paksa dengan cara bertarung dengan kepala suku itu, namun dirinya khawatir tidak dapat memenangkan pertarungan itu.
Ketika Raja termenung tiba-tiba datanglah Mahapatih Sagala Nyampak. Rupanya dari tadi dia mendengarkan pembicaraan sang raja dengan kepala suku. Dengan sedikit berbisik dia berbicara kepada sang raja. "Wahai Paduka, tidak perlu ada pertarungan, serahkan saja ini kepadaku. Sekarang Paduka tunggu saja di tempat air suci itu, nanti saya akan menyusul ke sana dengan membawa batu mirah delima. Percayalah padaku Paduka." Mendengar ucapan Mahapatih itu, sang raja langsung berpamitan kepada kepala suku, dan menunggu Mahapatih Sagala Nyampak di tempat air suci. Setelah sampai di tempat air suci, harimau besar itu menghampiri dan menanyakan tentang syarat yang harus dibawa, dan sang raja pun menyuruhnya untuk bersabar, karena anak buahnya akan segera mengantarkan batu mirah delima itu ke sini. Hari sudah hampir larut malam, raja masih menunggu dengan gelisah kedatangan Mahapatih Sagala Nyampak. Sang harimau pun hampir kesal dan beberapa kali muncul dan menanyakan tentang persyaratannya. Ketika malam sudah semakin larut, akhirnya Mahapatih Sagala Nyampak datang juga. Dia datang dengan membawa batu mirah delima dan langsung diserahkan kepada sang raja. Setelah menerima batu itu, raja langsung memanggil harimau itu, dan harimau pun langsung datang menghampiri. Raja pun berucap, "Ini saya sudah membawa persyaratan yang engkau minta. Bolehkah saya mengambil sedikit air suci itu? Lemparkan batu itu ke dalam sumur, dan engkau bisa mengambil air suci ini." "Baiklah, apakah bisa kau pegang janjimu setelah aku lemparkan batu ini? Percayalah padaku, aku adalah harimau penjaga yang setia dan jujur." Sang raja pun melemparkan batu mirah delima itu ke dalam sumur air suci. Kemudian muncullah cahaya merah dari dalam sumur itu. Kemudian harimau besar itu tertawa terbahak-bahak dan berteriak gembira, "Hahaha, aku bebas. Sekarang aku tidak terikat lagi untuk menjaga sumur ini." Begitulah teriak sang harimau. Mahapatih Sagala Nyampak, sang raja, dan Ki Jore sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya, kenapa harimau itu seperti sangat senang sekali. Mereka pun bersiaga, takutnya harimau itu menyerang mereka. Kemudian harimau itu berucap, "Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat kalian, karena berkat kalian aku terbebas dari kutukan ini, yang menyebabkan saya harus terikat dan menjadi penunggu di sini. Sebagai rasa terima kasih, silahkan kalian ambil air sebanyak-banyaknya, dan saya akan mengabdi kepada kalian semua. Saya akan merubah wujud saya menjadi sebuah pusaka, dan kalian bisa menggunakan saya kapanpun kalian mau." Kemudian harimau tersebut berubah menjadi sebuah pusaka kujang dan dibawa oleh sang raja, sehingga sekarang raja mempunyai dua buah senjata pusaka, yaitu Krishna Gamas dan kujang harimau loreng. Setelah itu raja langsung mengambil air dan memasukkan ke dalam sebuah kendi kecil yang sudah disiapkannya dari istana. Betapa senangnya sang raja karena sudah mendapatkan air suci itu, dan dia sudah tidak sabar untuk memberikannya kepada sang permaisuri. Dia sudah membayangkan ada seorang bayi kecil yang sangat lucu. Sang raja pun penasaran bagaimana Mahapatih bisa mendapatkan batu mirah delima itu, padahal jelas-jelas sang kepala suku tidak memberikan batu itu. Mahapatih pun menjelaskan dengan agak tersipu malu, dia mendapatkan batu itu ketika sedang bercumbu dengan kepala suku dan mengambil batu itu ketika dia lengah. Sebelum pulang ke istana, Mahapatih Sagala Nyampak hendak singgah dulu ke desa para perempuan itu. Dia ingin mengambil pusakanya yang ketinggalan, sementara sang raja dan Ki Jore menunggu di gerbang pintu masuk desa. Dengan mengendap-endap Mahapatih masuk ke kamarnya. Suasana sepi sekali malam itu karena semuanya sudah tertidur lelap. Ketika sudah berhasil mengambil pusaka, sang Mahapatih menoleh ke arah kepala suku, namun dia terkejut karena kepala suku telah berubah menjadi seorang laki-laki, dan dia melihat perempuan lainnya, mereka juga berubah menjadi laki-laki. Kemudian sang Mahapatih pun bergegas pergi dan berlari menuju sang raja yang telah menunggunya. Setelah sampai ke tempat sang raja, mereka pun berangkat untuk pulang ke istana. Sang raja bertanya kepada Ki Jore, "Apakah engkau akan berpamitan dulu kepada semua warga di desamu? Ataukah berpamitan kepada teman-temanmu?" "Tidak Paduka, nanti saja. Sekarang tugasku adalah mengantarkanmu dengan selamat sampai ke istana, dan sepertinya mereka menyangka saya sudah tewas di tanganmu. Biarlah mereka menjadi seorang petani saja untuk menghidupi keluarganya, karena tanpa aku mereka tidak akan berani menjadi seorang perampok," jawab Ki Jore. Kemudian mereka bertiga berangkat menuju istana. Namun ada yang aneh dengan Mahapatih Sagala Nyampak, dia seperti sedang melamun dan memikirkan sesuatu. Raja pun penasaran dan bertanya kepada sang Mahapatih perihal apa yang sedang dipikirkannya itu. Kemudian sang Mahapatih pun menceritakan kejadian aneh ketika singgah dan mengambil pusaka yang tertinggal di desa para perempuan itu.
Dia menceritakan bahwa kepala suku dan semua perempuan lainnya berubah menjadi laki-laki. Mendengar cerita Sang Mahapatih tadi, Kijore dan Sang Raja tertawa terbahak-bahak, karena mereka tahu siapa sebenarnya para perempuan di desa itu. Melihat Raja dan Kijore tertawa, Sang Mahapatih semakin kebingungan. Kemudian Kijore menjelaskan yang sebenarnya, bahwa para perempuan yang ada di desa itu adalah para lelaki yang dikutuk menjadi perempuan cantik, dan sepertinya kutukannya itu sudah berakhir semenjak batu mirah delima dilemparkan ke dalam sumur air suci itu, karena semenjak batu itu dilemparkan harimau besar itu pun terbebas dari kutukan yang membelenggunya. Setelah mendengar penjelasan dari Kijore, wajah Sang Mahapatih menjadi pucat dan keluar keringat dingin, dan dia merasa mual dan mau muntah. Mereka bertiga pulang dengan membawa air suci. Setelah sampai ke istana, Sang Raja langsung memberikan air suci itu kepada Permaisuri. Dan tak lama kemudian Sang Permaisuri hamil dan melahirkan 2 anak bayi kembar, yang diberi nama dengan Raden Kumahajaya dan Raden Pusakajaya. Kedua nama tersebut diambil dari nama kerajaan Mahasaka, yaitu Maha dan Saka. Keris dan kujang itu pun diberikan kepada masing-masing bayi tersebut.